Sobat Genbi dimanapun kalian berada. Jadi kembali lagi dengan podcast lain dari Genbi Unut, yaitu Genbi dari Komisariat Universitas Udayana. Oke, sebelum mulai ini ngebahas tentang apa lagi sih gitu di podcastnya Genbi Unut kali ini. Kenalin dulu, aku Mutiara dan hari ini aku bakal nemenin Sobat Genbi dan juga Sobat Rupiah semuanya dimanapun kalian berada untuk ngobrol-ngobrol seputar ekonomi dan juga bagaimana keadaan perekonomian di Indonesia saat ini dan gimana sih kita sebagai anak muda untuk menangani permasalahan-permasalahan itu. Dan di sini tentunya aku nggak bakal sendirian, nanti aku bakal ditemenin sama salah satu narasumber yang luar biasa tentunya, yang bisa dibilang menjadi idola ya, idola kaum muda gitu sekarang gitu. Jadi beliau ini udah banyak ya yang mengidolakan gitu, kayak fansnya udah banyak nih gitu, udah sering dilihat di mana-mana gitu, terutama terkait dengan perekonomian tentunya. Jadi Sobat Genbi pasti beberapa udah ada yang tahu gitu. Tapi sebelum kita mulai, ini aku mau ngasih tahu dulu kalau kali ini podcastnya itu datang dari divisi kewirausahaan dari Genbi Unut. Jadi teman-teman dari divisi kewirausahaan Genbi Unut pengen ngasih tahu ke teman-teman, pengen sharing ke teman-teman seputar beberapa topik, yang mana salah satu topiknya itu kita membahas terkait bagaimana prediksi keuangan Indonesia di tahun selanjutnya gitu. Jadi teman-teman wajib banget untuk nonton ini. Dan mungkin kita langsung aja nih ketemu sama bintang kita hari ini, yang udah ada sama aku hari ini. Dan jujur dari tadi aku deg-degan sih, kayak sebelum mulai ini tuh kayak aku deg-degan banget gitu, aku starstruck sama beliau gitu. Jadi langsung aja ya kita sambut, ini dia artis fenomena kita, yaitu Kak Cahaya dari FinE, Halo. Finance Evolution. Ya, Say halo. hi dulu kepada rekan-rekan Hai. semuanya. Wah, cool gitu ya. Iya, Iya gitu. kayak Gini gitu kan, sih. hai gitu. Kayak gini dong, hai gitu. Hai. Oke. Oke, jadi aku lagi sama Kak Cahaya, Iya. yaitu CEO dari Financial Evolution atau Yap. FinE di Bali. Jadi mungkin kalau aku yang kenalin tuh kayak kurang detail gitu, jadi silahkan kepada Kak Cahaya untuk kenalin. Oke, halo semua. Aku Cahaya Paramananda, CEO dari FinA atau Financial Evolution. Jadi sebuah startup pertama dari Bali yang punya core bisnis di bidang edukasi dan konsultasi keuangan gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau ngobrol soal keuangan, ngobrol soal ekonomi dan lain-lain, kita bisa provide itu semua. Datang aja. Kemana Oke. ya? Ke sini, Kesini kemana? ke hati. Oh, gitu Sanda. kan. Kenapa aku bilang beliau ini adalah idola, karena kayak yang pertama, startup pertama ya terkait edukasi keuangan di Bali, yang mana itu penting banget. Jadi apalagi usia kita ini perlu tahu banget gimana kita menghandle keuangan dan bagaimana sih kira-kira keadaan ekonomi di Indonesia mungkin saat ini dan tahun-tahun mendatang gitu. Yap. Jadi kita senang banget bisa ngobrol sama Kak Cahaya. Kita akan ngobrolin beberapa topik teman-teman. Jadi tentunya bakal seru banget. Dan mungkin Kak Cahaya, kita pertama-tama nih gitu kan, kita kan udah kenalan. Nah mungkin teman-teman juga penasaran nih Kak terkait Financial Evolution Bali gitu sebagai startup pertama gitu di Bali yang fokus kepada edukasi keuangan gitu. Mungkin Kak Cahaya bisa sharing sedikit terkait Financial Evolution ini. Ya, jadi FinA ini sebenarnya sudah hadir di Bali kurang lebih sekitar tahun 2019. Tapi waktu itu aku sendiri yang handle semua gitu. Dan sebenarnya tim ini baru terbentuk di tahun 2020. Jadi pada saat COVID kemarin, tim itu kita bentuk karena nggak mungkin ya sebuah usaha itu bisa jalan kalau nggak ada tim ya, nggak ada one man army gitu. Pada akhirnya setelah tim terbentuk, dan itu lebih memudahkan kita untuk melakukan edukasi dan konsultasi ke Bali, di Bali sih khususnya gitu ya. Dan sekarang kita sampai saat ini kita bertumbuh, dan syukurnya kita juga akan merambah nasional di tahun 2023. Itu kita sudah mulai ekspansi ke Jakarta, Jabodetabek lah dan sekitarnya. Jadi pantengin terus FinA. FinE, oke. Nah mungkin terkait perjalanan kakak nih dalam membuat startup ini. Sebenarnya dari awal nih kakak membuat FinE ini berarti tahun 2019 Kak ya? Benar. Mungkin awalnya tuh gimana Kak? Kok kakak bisa kepikiran nih buat startup seperti itu? Ya, jadi waktu itu memang
pekerjaan sebagai financial advisor di Bali kan tidak setanda kutip serame yang ada di luar Bali gitu ya. Tapi yang aku lihat itu sebagai sebuah peluang. Karena industri Bali sendiri kan sebenarnya pariwisata kan. Jarang banget ada yang industri yang selain pariwisata yang orang coba berani untuk buka gitu ya. Tapi waktu itu saya memberanikan diri, coba kita buka sebuah startup. Sebenarnya waktu itu belum startup sih, masih kayak financial advisor secara pribadi. Dan seiring berkembangnya zaman, kita memang kebutuhan akan perencanaan keuangan itu tinggi. Dan sampai saat ini syukurnya BNE rame. Justru pada saat COVID kita semakin rame karena COVID orang nggak tahu mau mencari pendapatan lain. Akhirnya mereka datang ke kita dan kita memberikan edukasi dan advice kepada mereka. Ya sampai sekarang kita puji syukur masih digunakan lah bahasa halus. Masih digandrungi ya. Ya masih disukai diminati gitu. Diminati. Oke. Nah, kita kalau misal ngomong tentang edukasi keuangan nih Kak, kita kan juga beberapa dari Fakultas Ekonomi dan juga mungkin teman-teman yang menekuni ekonomi gitu, dan mungkin di perkuliahan juga karena udah ada matkul-matkulnya dan itu pun nggak yang benar-benar mendetail terkait gimana edukasi keuangan gitu. Kalau di zaman Kakak dulu kuliah gitu juga nggak Kak? Aku jarang kuliah, canda. Waktu kuliah, aku kuliah di jurusan akuntansi. Sebenarnya, sama? Iya. Kok bisa sama sih? Wow, ada yang nggak sama, yang nggak bisa menyatukan kita. Apa tuh? Agama. Oh. Oke, kita lanjut ya teman-teman, kita lanjut. Oke. Jadi waktu aku kuliah di akuntansi, sebenarnya kan kayak pelajaran akuntansi itu lebih kepada sebuah perusahaan, di mana sebuah entitas bisnis itu melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaannya. Ilmu keuangan yang kita share ke masyarakat atau ke publik ini sebenarnya bukan ilmu akuntansi, tapi lebih kepada personal finance. Jadi gimana caranya supaya kita bekerja seperti perusahaan begitu ya, pencatatannya, lalu administrasinya dan lain-lain, sehingga itu akhirnya akan mempunyai dampak positif kepada masyarakat bahwa ternyata financial planning itu penting gitu. Dan untuk financial planning sendiri sebenarnya nggak pernah di-share di kampus loh, Mut. Iya. Dan kalau kita lihat di negara maju, itu pelajaran financial planning sebenarnya sudah diberikan sejak SMP. Makanya jangan kaget ya kalau negara maju. Kenapa mereka lebih maju? Karena mereka sudah diberitahu sejak SMP bagaimana cara manage keuangan, personal finance-nya. Ya berarti sebenarnya di Indonesia ini belum benar-benar difokuskan ya kayak terkait gimana edukasi keuangan itu. Kalau menurut Kakak? Iya, sebenarnya kurangnya SDM gitu ya. Karena pada saat seseorang ingin memberikan edukasi terhadap perencanaan keuangan, dia harus punya certified. Jadi kayak dosen gitu ya. Nah, mungkin lah orang bisa mengajar tanpa punya gelar akademik atau background pendidikan kan begitu ya. Dan di Indonesia sendiri sebenarnya kita masih kekurangan para perencana keuangan yang certified. Jadi itu juga menjadi kendala karena jumlah penduduk kita ada 200 jutaan. Tidak sampai 1% para SDM daripada perencanaan keuangan, sehingga itu juga yang menyebabkan kayak akses terhadap literasi keuangan itu kecil gitu. Makanya orang cenderung tidak teredukasi dengan baik soal keuangan. Oke. Berarti terkait startup Kakak nih Kak yang fokus pada edukasi keuangan. Kan startup Kakak itu ada di tahun 2019. Terus 2020 tuh kita sempet COVID kan. COVID sampai mungkin tahun 2021 lah puncaknya gitu. Pun sekarang masih ada tapi ya masih mending lah gitu. Nah itu gimana tuh Kak? Kan Kakak baru setahun ya berarti kebentuk ya, dan udah langsung ketemu pandemi yang mana itu ekonomi udah nggak tahu tuh gimana bentuknya gimana gitu di Indonesia. Benar. Itu gimana survive Kakak untuk lewatin itu? Ya, kita waktu itu punya kantor kan. Jadi di kantor itu ada coworking space. Coworking space kita kebayangkan kalau orang punya bisnis coworking space kan harus
punya crowd kan. Iya. Kebayang waktu itu COVID pada diisolasi, nggak boleh kemana-mana, PPKM macam-macam. Ya, di bidang coworking space itu kita jatuh. Tapi justru di bidang konsultasi dan edukasi keuangan kita naik gitu ya. Karena orang waktu itu sebenarnya kan kayak di rumah kan, pada stay di rumah, nggak tahu mau ngapain. Terus kita juga terbantu oleh Zoom kan waktu itu. Jadi Zoom naik banget waktu itu, kayaknya hampir semua kegiatan Zoom gitu, bahkan mancing aja pakai Zoom gitu. Dan pada akhirnya dengan kegiatan yang kita berikan via Zoom ini, itu justru lebih memudahkan edukasinya dan lebih bisa menjangkau ke ke daerah di seluruh Indonesia. Jadi selalu ada solusi dari setiap masalah yang terjadi, dan ada peluang dari setiap masalah yang terjadi. Nah, itu pinternya kita gimana cara memanfaatkan peluang itu. Intinya dalam membuat sebuah startup atau bisnis apapun, yang paling penting adalah adaptasi. Jadi bagaimanapun kondisi yang akan terjadi, pandemi, nggak ada pandemi, kita harus tetap beradaptasi. Karena hanya satu aja yang ketidakpastian yang kita tidak bisa handle, itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Berarti terkait adaptasi kakak itu berarti banyakan konten dan juga pembelajarannya itu berarti online semua ya kayak, maksudnya kayak seminar waktu selama COVID itu ya kayak. Iya, kebanyakan webinar, terus ada workshop juga yang kita adakan secara online. Itu lumayan banget animo dari masyarakat, terutama di Bali ya. Orang pada sadar pada saat pariwisata terjatuh, mereka baru sadar bahwa ternyata penting banget ilmu keuangan itu. Ya udah, mereka pada join kelas. Iya benar Kak. Karena kan juga sekarang pun pemerintah Bali pun juga menganjurkan kalau ya kita nggak bisa stuck atau fokus doang di sektor pariwisata gitu. Jadi kita harus ngembangin sektor lainnya juga gitu. Karena nah ini yang ditakutin juga nih Kak, yang jadi bahasan juga terkait resesi tahun depan Kak, yang dibilang diprediksi kayak gitu. Nah, menurut kakak sendiri terkait resesi ini, kira-kira nih untuk teman-teman yang mungkin punya bisnis atau teman-teman yang baru mau memulai bisnis kayak kakak waktu tahun 2019 itu aman gak sih Kak? Atau bakal balik lagi nih kayak modelannya waktu di COVID-19 atau lebih buruk? Ya, jadi tahun depan sebenarnya akan terjadi kontraksi sebenarnya. Mungkin tahu nggak kontraksi? Kontraksi itu kayak pernah hamil nggak? Belum ya, belum Kak, belum. Jadi kontraksi itu semacam kayak ketegangan itu, kayak dari yang biasanya lentur tiba-tiba menegang, set. Kontraksi orang hamil tahu sih, tapi belum pernah hamil. Ya, itulah pokoknya kontraksi ya, ngerti ya. Jadi kita lihat yang paling pertama adalah faktor perang. Jadi antara Rusia dan Ukraina itu kan sebenarnya belum ada titik terang ya gimana perselisihan mereka. Tapi kita lihat Eropa Barat terutama ya, dan dataran Eropa itu akan memasuki musim dingin ya, atau winter. Jadi supply terhadap gas itu datangnya kan sebagian besar dari Rusia. Nah, jadi Eropa Barat ini yang sangat mengandalkan gas dari Rusia. Kalau situasinya masih seperti ini, itu pasti akan terjadi gangguan. Nah, jika supply bahan utama ini terganggu, otomatis Eropa Barat ini akan mengalami yang namanya perlambatan. Tapi sebenarnya perlambatan ini justru akan terjadi di Eropa dan di Amerika sebenarnya. Nah, Indonesia sendiri sebenarnya kan BI pun sudah memproyeksi bahwa pertumbuhan Indonesia di tahun depan adalah di angka 5,3%, walaupun akhirnya dipangkas menjadi 5% gitu ya. Tapi paling tidak yang sebenarnya akan terjadi adalah sebenarnya kontraksi ekonomi di global. Kalau resesi sebenarnya nggak bisa ujuk-ujuk bulan Januari 2023 langsung resesi, karena untuk disebut resesi itu harus ada minus setiap kuartal gitu ya, baru disebut resesi. Sedangkan tahun 2020 kita sudah mengalami fase yang lebih buruk, itu adalah fase depresi sebenarnya. Tidak ada pertumbuhan dan seluruh ekonomi di global itu terdampak dan minus rata-rata gitu. Dan efek perlambatan atau kontraksi tahun depan itu sebenarnya juga terjadi karena tahun 2020
Amerika mencetak uang yang sangat banyak untuk stimulus kepada negara-negara berkembang. Nah sekarang udah 2 tahun berlalu kan, uang yang ada di negara berkembang itu otomatis harus kembali lagi karena ekonomi sudah recover dan lain-lain. Nah uang yang beredar sedemikian banyak sekitar 1.000 triliun lebih ini itu kembali lagi ke Amerika yang akhirnya menyebabkan inflasi. Ya kebayang ya, kalau inflasi kan salah satu hal yang menyebabkan inflasi naik adalah jumlah uang beredar yang tinggi. Makanya kembali lagi US dollar ke US itu akan menyebabkan inflasi karena jumlah uang yang beredar naik. Tapi maka dari itu The Fed akhirnya kan meningkatkan suku bunga secara agresif belakangan ini. Termasuk BI juga kemarin baru banget menaikkan suku bunga. Sekarang belakangan ini The Fed juga menaikkan suku bunga secara agresif. Sebenarnya tujuannya adalah supaya tidak terjadi inflasi yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonominya. Kalau aku melihat 2023 mungkin resesi masih jauh, tapi kontraksi ekonomi kemungkinan akan terjadi. Berarti terkait dari fase kontraksi yang ada pada tahun 2023 yang mungkin berarti akan mengarah ke resesi juga ya, tapi cuman perlu proses gitu kan. Sebenarnya untuk Indonesia sendiri tidak, kalau aku lihat ya, cuma beritanya memang sedemikian heboh ya. Tapi kalau aku melihat sendiri 2023 untuk Indonesia sendiri pertumbuhan justru ada tapi tidak sesuai ekspektasi. Maka dari itu seperti yang aku bilang, pertumbuhan kita melambat tapi bukan berarti minus. Kita tetap bertumbuh cuma melambat gitu. Itu sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan ya. Kata resesi ini sebenarnya hanya tanda kutip akan berpengaruh di negara-negara besar sebenarnya. Tapi untuk Indonesia sendiri karena jumlah penduduk kita yang tinggi dan konsumsi atas barangnya tinggi juga, itu sebenarnya menjadi katalis positif buat negara kita. Pertumbuhan kita sebenarnya masih oke banget. Inflasi yang terjadi di Indonesia sebenarnya terjadi karena sudah kembalinya lagi pendapatan daripada masyarakat sehingga daya belinya meningkat. Yang akhirnya menyebabkan harga-harga itu naik. Berarti untuk tahun depan ini bisa dibilang kalau sebenarnya nggak perlu ada yang dikhawatirin karena udah pernah ngelewatin fase COVID-19 ini kayak yang lebih lebih parah lah gitu. Iya, benar banget. Jadi kalau misalnya pun teman-teman khawatir nih terkait gimana mau buat bisnis tahun 2023 atau misalnya gimana kelanjutan bisnis yang baru rintis tuh sebenarnya nggak ada masalah Kak ya? Iya, untuk yang mau memulai bisnis mungkin jangan langsung full 100% mengeluarkan modal ya. Mungkin bisa dilakukan secara bertahap dulu karena pada prinsipnya kita harus tetap mengantisipasi kan bagaimana resiko-resiko di masa depan yang nggak bisa kita duga itu akan datang gitu. Makanya kita harus tetap yang paling pertama adalah punya idle cash dulu, paling enggak sekitar 40-60%. Kita harus punya idle cash, sisanya itu baru kita bisa gunakan untuk pengembangan tapi secara bertahap dulu karena 2023 itu kan sebenarnya adalah 1 tahun sebelum pemilu di tahun 2024. Pada saat fase kampanye dan pada saat pemilu ketidakpastian itu lebih cenderung terjadi. Market atau ekonomi jika situasi politiknya masih panas dan masih tidak pasti itu pasti akan cenderung stagnan ke bawah, stagnan dan turun. Maka dari itu kalau mau tetap melakukan bisnis saya sarankan untuk tidak melakukannya secara cash out semua 100% seperti itu. Oke, berarti teman-teman nggak perlu khawatir sebenarnya terkait hal itu gitu. Cuman harus tetap kita bisa ngatur strategi lah istilahnya kalau misalnya baru mau buat bisnis tahun depan Kak ya. Berarti untuk kita ngebuat bisnis nih Kak penting banget nggak sih kita ngelakuin investasi itu Kak? Iya, kita punya investasi pertama yang harus dilakukan sebelum berbisnis adalah investasi ilmu pengetahuan. Misalnya mau buat bisnis sate gitu ya, sate ayam gitu misalnya. Nah kita kalau mau buat bisnis apapun kita harus tahu dulu bagaimana caranya memanage resiko dari bisnis ini. Misalnya kayak contoh tadi kita bangun bisnis sate ayam, kita harus hitung misalnya dari berapa harga daging, lalu masa expired daripada
daging itu sampai kapan gitu ya, dan lain-lain. Nah itu harus diperhitungkan. Dan misalnya kalau kita punya 10 juta, jangan langsung 10 jutanya kita belikan daging ayam gitu. Kita coba per 10-nya dulu beli daging ayam, terus kita coba trial ke market, apakah masyarakat masih membutuhkan produk kita atau tidak, kayak gitu. Kalau kita istilahnya mau melakukan market test, kita tes dulu dengan kadar yang tidak terlalu banyak, agar kita tahu bagaimana respon market terhadap produk kita. Mungkin terkait kita buat bisnis dan terkait investasi nih Kak, kan Kakak juga tentunya di FinE tuh belajar tentang investasi juga nih. Ya benar. Mungkin sekalian deh buat Kakak nih, kalau misalnya kita umur segini, baiknya gimana sih kalau kita mau mulai investasi, atau kita misalnya ada tips nggak dari Kakak untuk investasi itu di usia kita? Untuk di usia yang Gen Z ini kan generasi yang muda ya, mungkin masih di bawah 25 tahun ya. Dan generasi ini sebenarnya kan dari sisi modal sebenarnya kan masih belum terlalu memiliki modal ya, karena masih pada tahap sekolah. Yang paling utama sebenarnya investasinya adalah belajar. Belajar ini bisa dilakukan di YouTube, di platform-platform lainnya gitu loh. Dan tidak harus berbayar kan. Jadi sebenarnya perbanyak sampai kita menemukan klik kita kayak, oh aku ada di kesukaanku di sini gitu loh. Ternyata keuangan itu menyenangkan gitu, karena pada kenyataannya kita ngomongin keuangan kan kayaknya pasti berat banget kan. Aduh ngomongin uang, aduh mata kuliah keuangan, malas banget. Aku juga nggak pernah hadir. Jadi pada saat kita ngomongin keuangan kan kayak malas banget ya. Tapi ternyata keuangan itu sebenarnya adalah nafasnya kita. Coba deh Mutiara, kalau nggak punya uang, pusing nggak? Oh pusing. Ya begitulah, makanya bisa dibilang itu adalah nafas. Makanya untuk membuat keuangan kita misalnya ke depan lancar ya, kunci yang paling pertama di umurnya Mutiara ini adalah belajar. Belajar kayak misalnya nonton podcast kita gitu ya. Terus kayak nonton YouTube tentang edukasi keuangan. Free lah. Intinya semua belajar apa yang kita mau kayak. Ya. Gitu. Sebenarnya semua bisa dijadikan dijadikan ladang rezeki kalau kita pintar memanfaatkannya. Nggak harus jadi dokter gitu ya, nggak harus jadi apa gitu ya untuk menjadi orang yang kaya gitu. Karena pada prinsipnya kembali lagi, investasi yang paling pertama, yang paling murah dan resikonya nol tapi punya benefit yang tinggi adalah investasi ilmu pengetahuan. Bener sih, kayak banyak juga mungkin terkait yang tadi Kak bilang terkait pekerjaan tuh, masih banyak lah sekarang pandangan orang terkait pekerjaan ini yang bikin orang gitu kaya ya. nih. Apalagi kalau di Bali ya. Iya benar. Ya, kalau belum PNS atau dokter, belum calon mantu idaman. Iya benar. Iya jadi itu masih banyak banget sih Kak. Jadi yang pertama tuh pasti belajar Kak ya, belajar apapun yang kita suka gitu. Belajar mencintai juga mungkin bisa. Bisa. Iya. Dulu Kak gimana cara belajarnya? Belajar mencintai? Enggak, belajar keuangannya. Oh. Boleh belajar mencintainya gimana dulu? Kalau aku belajar mencintai nggak pernah belajar ya. Langsung gitu ya. Pokoknya bisa aja. Tapi kalau keuangan ya ada prosesnya lah. Sebenarnya aku dulu masuk akuntansi itu terpaksa loh. Oh gitu Kak? Karena disuruh ya? Bukan, karena dulu aku kan mau masuk ekonomi ya di Udayana. Tapi aku berpikir kalau orang kayak aku masuk di Udayana kayaknya bakal lama lulus. Karena aku orangnya nggak terlalu suka keteraturan gitu loh. Oh, nggak terus suka diatur banyak ya. Sedangkan Udayana itu kan yang istilahnya mungkin bisa lulus lama ya. Bisa mungkin 6 tahun lebih. Nah, kalau di Poltek itu kan kuliah sudah ada gininya ya, jadwal gitu ya. Jadi aku perlu sesuatu yang mengatur aku, kayak aturan-aturan yang ada di Poltek. Aku kuliah di Politeknik Negeri Bali. Ya, di jurusan akuntansi. Halo dosen. Jadi di jurusan itu aku belajar gitu ya. Sampai sekarang sebenarnya ilmu yang ada di situ kepake banget akuntansinya. Oh berarti waktu Kakak selama kuliah ini
masih bawa ya ilmunya sampai sekarang Kak? Atau Kakak setelah Nah, Kakak kuliah nih masih banyak perlu belajar nggak untuk Kakak di dunia kerja? ini agak unik ya. Mm-mm. Pada saat aku kuliah aku sama sekali nggak ngerti apa yang aku pelajari. Ya. Ya, pada saat aku berada di dunia kerja, prakteknya langsung bagaimana caranya membaca laporan keuangan, akuntansi dan Mm-mm. lain-lain. Semua ilmu yang ada dari semester 1 sampai semester terakhir itu langsung muncul di kepalaku. Tapi dulu Kakak nggak Nggak terlalu ngerti. nekunin. Aku di kelas itu ya kan ada 28 mahasiswa. Iya. Heeh. Aku ranking 26. Jadi kayak Oh apa dulu tuh ada namanya? rankingnya Kak ya? Iya dong, Poltek itu Oh, kampus paling mantap. oh Jadi siap. dipanggil kan, Mm-mm. ranking 1, ranking 2. Kalau namaku lama banget Mm. panggil, ternyata 26. Oh. Tapi masih lebih baik daripada 28. Ya, terus masih ada lah kayak dua Iya, di bawah 2 ya, lagi ya. sudah Ya. pindah. Oh gitu. Ya nggak apa, hiburan dikit hibur. Iya, nggak Tetap apa-apa. menghibur diri. Sebenarnya aku nggak peduli soal rankingan itu loh. Itu hanya angka kan, sama kayak umur kan. Iya benar. Gitu. Itu tidak Nggak mencerminkan menjamin gitu. kesuksesan Mm-mm. orang yang baru ranking 26, orang ini nggak sukses. Mm-mm. Kan masalahnya ada 1,3 miliar manusia di dunia ya. Kalau ranking 26 kan masih tinggi. Iya sih. Dibanding Positive thinking aja 1,3. sih. Ya positif aja gitu Mm-mm. kan. Oke, terus gimana Kak? Lanjut Kak. Apa? Tadi kita bahas apa ya? Iya. Kita bahas dunia Hmm. kerja Kak, gimana gitu. Aku kerja setelah aku kuliah, aku sempat jadi juara nasional kan di trading competition. Mm-mm. Pada akhirnya setelah aku jadi juara, ada salah satu perusahaan sekuritas asing yang datang ke aku untuk menawarkan, untuk aku ditawarkan kerja oleh mereka. Ya udah kerja gitu tahun 2014. Berarti karyawan dulu baru jadi Ya. CEO sekarang ya? Ya, Prosesnya. jadi CEO itu nggak enak loh. CEO itu kan artinya Chief Everything Officer. Semua dilakukan sendiri gitu. Aku kalau boleh milih, aku pengen jadi karyawan aja karena aku nggak perlu mikirin gimana caranya memajukan perusahaanku. Yang penting aku digaji. Tapi kan sekarang semua orang pengennya jadi CEO Kak. Apalagi usia-usia kita tuh CEO. Kita punya bisnis apa gitu, CEO Iya. sate Madura gitu. Oh my god. Ya kan? Si itu nggak semua loh. Maksudnya kalau boleh milih, aku pengen jadi employee aja. Cuman si itu adalah bukan tentang salary atau apa ya, tapi itu tanggung jawab loh. Berat ya. Kalau Mutiara nggak bisa menghandle tanggung jawab, jangan jadi CEO atau si apapun itu sih. Oke, jadi sebelum Kakak jadi yang sekarang, ada proses lah dulu dari awal Kakak belajar nih jadi mahasiswa, bisa jadi karyawan, baru bisa membentuk istilahnya tempat main Kakak sendiri gitu, tempat apa yang pengen Kakak selama ini wujudkan untuk bagi ke teman-teman gitu. Jadi ya nggak mudah ya untuk jadi seorang yang ada di posisi sekarang gitu, termasuk juga teman-teman mungkin banyak yang baru mulai bisnis gitu, jangan khawatir semisalnya ya masih ada kegagalan karena kan usia kita juga masih umur segini gitu, masih ada waktu untuk belajar dan berarti penting nggak ya untuk nyoba jadi karyawan dulu baru kita membentuk gitu. Jadi fase orang itu kan dari bawah dulu. Iya. Kalau kecuali Mutiara anak presiden. Oh iya. Jadi sebenarnya aku mulai juga dari bawah gitu kata seseorang. Tapi kan bawahnya aku dan bawahnya mereka berbeda. Iya, bawahnya dia di lantai 5, kita bawahnya di basement. Ya gitu maksudnya. Makanya bawah itu juga relatif. Tapi apapun itu harus dimulai dari pegawai lah. Kalau kita mau membuat sebuah perusahaan, kita paling nggak harus pernah jadi pegawai biar tahu gimana caranya besok saat dapat rezeki jadi pemimpin di perusahaan itu kita bisa handle karyawan dengan baik ya. gitu. Ya berarti itu ya teman-teman, nggak ada yang mudah gitu untuk dapetin sesuatu yang besar gitu. Jadi teman-teman tuh perlu tahu gimana sih awalnya tuh dari belajar tentang apa yang teman-teman suka. Terus kedua, teman-teman nyoba nih proses istilahnya kayak di lapangannya lah dulu gitu. Di lapangannya, terus di lapangannya jadi pegawai gitu. Terus habis itu selanjutnya next step ya baru bisa teman-teman explore dengan buat apa yang teman-teman suka nih. Misalnya Kak Cahaya misalnya buat startup terkait edukasi keuangan gitu. Nah teman-teman mungkin bisa buat yang lain sesuai hobi teman-teman gitu. Dan
terkait sebenarnya tadi kita bahas tentang resesi tahun depan dan gimana kita kemarin ngadepin COVID-19. Sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirin untuk tahun depan nih, kalau menurut Kak Cahaya, karena Ya, kita udah ngelewatin yang istilahnya depresi banget ya tahun setuju. 2020 itu, bahkan tuh kita kayak mendadak gitu, nggak diprediksi kan adanya COVID-19 gitu. Benar. Kalau ini masih kita prediksi nih, masih Ya, kayak tahun depan bakal resesi, jadi masih benar. ada prepare lah gitu. Tapi kalau di COVID-19 kemarin tuh kita bahkan kayak kaget, oh tiba-tiba ada virus nih gitu. Jadi Mm-mm. seharusnya kalau kita memang bisa ngelewatin kemarin COVID-19 sih seharusnya nggak ada yang perlu dikhawatirin lah untuk Setuju. resesi di tahun depan gitu. Jadi mungkin sekian ya untuk ngobrol-ngobrol kita terkait topiknya baik banget tadi, apa ya, terkait resesi, terkait cara nyari istilahnya cara membuat sesuatu kayak kakak nih startup kayak gitu-gitu, gimana bisnis perkembangannya dan Ya, lain-lain gitu, baik banget. Jadi makasih banyak Kak Cahaya untuk ngobrolnya hari ini. Aku minta terakhir deh 5 mm-mm. kata aja deh untuk Gen Z. Astaga, banyak banget Oh, ini. 3 kata deh. Jangan I love you ya. Wah, apa ya? You love me? Oh, itu di belakang kali ya, di belakang. Oke. Jadi 3 kata untuk Gen B. Yang pertama adalah jangan mudah menyerah. Hmm, Itu aja. udah itu aja. Oke, udah, jangan mudah menyerah kalau kata Kak Cahaya. Jadi itu satu pesan yang meaningful banget dari Kak Cahaya untuk teman-teman Gen B, sobat Gen B dan sobat rupiah dimanapun. Jadi makasih banyak Kak Cahaya. Yes. Kita ngobrol-ngobrol banyak banget, seru banget, dan semoga teman-teman suka. Dan jangan lupa untuk nonton ini dulu, ini sebagai media pembelajaran teman-teman sebelum jadi CEO nantinya gitu. Wow. Jadi see you on next podcast teman-teman, dan bye. Bye.